Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, intang surullaha yang surkum, jika kalian menolong agama Allah, yang surkum, maka Allah pasti akan menolong kalian. Wa yutsabbits aqdamakum, dan Allah akan menguatkan kedudukan kalian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan seorang politisi yang mengatakan kasihan delu Allahmu lemah, perlu dibela ya. Sedangkan Allahku kuat, kan gitu ya. Sampai akhirnya masuk bui. Dalam surat Muhammad ayat 7 ya, ayatnya tadi yang kita sebutkan, wahai orang yang beriman, intan surullaha yansurkum. Memang ayatnya jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Tapi yang dimaksud menolong Allah itu adalah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pentingnya menolong agama Allah, dinisbatkan menolong Allah. Nah, dalam hal ini apakah sebenarnya Allah memerlukan pertolongan? Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan pertolongan kepada hamba-hambanya. Ketika hamba Allah ini diminta ya oleh Allah, disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menolong agama Allah, sesungguhnya dia ya Allah menghendaki supaya hamba-hamba itu dia menolong dirinya sendiri, yaitu mendapatkan pertolongan Allah. Artinya apa? Mafhum mukhalafah daripada ayat ini, kalau kamu ingin dapat pertolongan Allah, maka bantulah, maka tolonglah agama Allah, maka berjihadlah untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan hidayah tanpa kita dakwah, tanpa kita berjihad, ya kan? Allah mampu memberikan kepada seseorang hidayah, dan Allah mampu menyesatkan kepada seseorang ya. Tapi menolong agama Allah, memperjuangkan agama Allah adalah amalan yang sangat besar, yang sangat agung, yang mana kedudukan manusia ini akan dikuatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari musuh-musuh kalian ya. Musuh kita siapa aja? Musuh kita mulai yang ada dalam diri kita, hawa nafsu kita ya, syaiton ya, orang-orang yang termasuk golongan setan ya kan. Setan itu minal jinnati wanas kan. Jadi ada setan manusia yang selalu menyeru kepada keburukan. Nah, kalau kita menolong agama Allah, itu artinya kita menegakkan kebenaran, menegakkan Islam, menegakkan ajaran-ajaran Allah, maka insya Allah kita ini akan dimenangkan daripada musuh-musuh kita. Begitu mafhumnya ya. Makanya kita belajar Al-Quran itu harus mengerti artinya dan juga harus paham apa maksudnya, kan begitu, supaya kita itu tidak terjebak ya dengan pemahaman yang salah, apalagi nyinyir-nyinyir ya. Walaupun kita tahu ya ada Tuhan selain Allah yang disembah oleh manusia, itu pun dalam Islam nggak boleh dicaci maki ya.
Yang hafal surat Muhammad tadi sudah ya, surat Al-An'am. Juz berapa itu? Yang juz 8 ya. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Ya. Janganlah kalian mencaci maki Tuhan selain Allah yang mereka sembah. Karena apa? Mereka akan mencaci maki Tuhan kamu. Ya. Fayasubbullah, mereka akan mencaci maki Allah gitu kan. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Ya. Jadi Allah yang Maha Kuasa, Allah kita ini akan dicaci maki apabila kita mencaci Tuhan mereka. Itu ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghiasi. Wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Ya, setiap umat telah dihiasi dengan amal-amalnya sendiri, ya. Maka bagi mereka Tuhan yang disembah itu benar bagi mereka, ya kan? Makanya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan kepada agama yang hak, kepada Allah yang esa, ya, mereka itu tidak mudeng, ya, nggak masuk akal dalam pikiran mereka. Sampai akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan daripada ancaman, bahkan tidak hanya sekedar ancaman, percobaan pembunuhan karena dianggap mencaci. Padahal tidak, ya, mengajak, menyeru mereka kepada Tuhan yang satu. Karena apa? Pikiran mereka Tuhan kami yang banyak, ya. Ketika itu Tuhan mereka ada 60 yang ada di Ka'bah yang disembah setiap hari. Ada 60 patung, ya. Ada Lata, Uzza dan seterusnya. Itu ya. Itu mereka sebanyak itu saja belum dapat mengatasi apa? Masalah-masalah yang mereka hadapi. Masalah-masalah kehidupan mereka, ya, belum bisa teratasi semuanya. Bahkan masih banyak masalah-masalah lain yang membelenggu mereka, ya. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada Tuhan yang satu, dianggap menghina mereka. Tuhan kami yang banyak saja tidak bisa mengatasi masalah, kau akan mengajak Tuhan yang satu. Bagaimana? Muhammad otaknya itu mikir gitu. Jadi mereka tidak mudeng kalau ada Tuhan satu bisa mengatasi masalah, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Itulah perbedaan dalam berpikir. Tapi kesesatan itu dihiasi, ya, dalam pikiran mereka, dalam amal-amal mereka, sehingga mereka mengatakan, mereka merasakan sesuatu yang salah itu seolah-olah sebagai suatu kebenaran. Itu. Maka kita dilarang mencaci mereka, ya. Kalau kita tahu misalnya ada seseorang, ya, ada seseorang tubuhnya hitam kelam, ya, seperti batu hitam, ya. Boleh nggak kita katakan, si ireng, si hitam, ya, nggak boleh, ya kan? Walaupun itu benar-benar hitam, ya. Walaupun kita tahu bagaimana ahli kitab, ya, disebutkan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wala taqulu 'alallahi illal haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam ruhum minhu fa aminu billahi wa rasulihi wa la taqulu salasa intahu khairul lakum innamallahu ilahirhi, ya. Panjang. Jadi kita tahu di dalam Al-Qur'an dikasih tahu oleh Allah bahwa ahli kitab itu mengatakan, ya,
Tuhan itu 3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqulu 'alallahi illal haq. Kamu jangan sekali-kali mengatakan kepada Allah itu kecuali benar. Ya. Karena apa? Karena mengatakan Tuhan itu 3. Wala taqulu salasa. Jangan kalian mengatakan Tuhan 3, ya. Mereka meyakini Tuhan itu trinitas, Tuhan itu 3. Ya, tapi kita jangan kemudian mencaci mereka, Tuhan kok telu, nanti kalau Tuhan pada padu gimana? Gak usah ya, kita cukup tahu saja dalam diri kita, ya. Jadi kita gak usah mencaci mereka, walaupun mereka meyakini Tuhan itu disalib, ya. Kita kemudian tidak mengatakan Tuhan kok disalib, nggak berontak, ya? Apa Tuhan nggak kuasa? Tuhan lemah, disalib. Tuhan kok dipateni ning wong, misalnya gitu. Nggak usah, biarin, ya. Keyakinan mereka biarin liar. Kita nggak usah mencaci seperti mereka, ya. Nah, mengapa Islam begitu lembut, ya? Karena pendekatan Islam itu adalah pendekatan hati manusia, ya. Kalau orang itu sudah luka hatinya, maka walaupun diberikan kebenaran kepada mereka, kira-kira mau mengambil kebenaran itu apa enggak? Ya, tidak, ya. Kalau hati itu sudah luka, ya, maka walaupun yang kita berikan kebenaran, maka sulit kebenaran itu akan diterima. Ya, seperti misalnya orang akan ngasih buah, ya, ngasih buah, tapi caranya melukai hati. Padahal buahnya buah yang mahal dan enak, ya, buah durian, ya, buah durian itu mahal. Wah, mungkin Faris kalau sekali makan 1 habis, Faris. Enggak. Ya, saya pernah itu ya 1 tak habiskan sendiri gitu ya. Nah itu, tapi kalau kita cara menyampaikannya, ya, itu dengan cara dilempar sehingga kena kepalanya, ya. Ini durian, dilempar kena kepalanya. Kira-kira diterima apa enggak? Enggak diterima, ya. Ya, karena kadung sakit gitu. Jadi Islam itu begitu luar biasa, ya. Pak sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, ya. Tapi kita nggak usah singgung-singgung kebatilannya. Seperti Anda punya luka, ya, atau koreng, ya enggak? Coba kalau Anda punya koreng, keinginan Anda ingin kukur-kukur, ya, pada koreng itu. Apalagi kalau menjelang sembuh, ya. Rasa gatal apa enggak? Rasa gatal, pengennya kukur-kukur, ya. Tapi kalau Anda turuti dikukur-kukur, ada garuk-garuk, kira-kira bagaimana? Ya, nanti luka lagi, kan gitu ya. Maka luka lagi. Maka jangan digaruk-garuk, ya. Cukup diobati, ya, diobati. Maka nanti sembuh, lukanya enggak tersentuh, ya, tapi akhirnya juga sembuh juga. Misalnya kalau Anda melihat ada tempat yang gelap, perlu dicaci maki enggak gelapnya itu? Gelap. Oh, kamu gelap. Wah, gelap ya. Enggak perlu, ya. Datangkan saja apa? Lampu, ya. Ja'al haqqo wa zaqul batil, ya. Ja'al haqq wa zaqul batil. Innal batila kana zahuqa, ya. Datangkan saja sesuatu yang hak, sesuatu yang benar tanpa mencaci dia. Datangkan yang benar. Maka nanti apa? Yang datangkan yang benar, yang batil akan sirna. Jadi datangkan cahaya, gelap akan sirna, kan begitu, ya. Maka begitulah indahnya Islam. Maka kita perlu menjadi teladan, ya, menjadi contoh. Apalagi ini santri-santri tahfidz, ya, yang tiap hari belajar Al-Quran, kita kaji artinya, kita baca
tafsirnya supaya kita paham ya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepahaman kepada orang yang belajar ya. Jadi sekali lagi bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita minta untuk membela agama, bukan berarti Allah itu lemah perlu dibela ya kan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan manusia ya, siapa saja yang membela agamanya agar dia selamat dunia dan akhirat. Karena Allah itu ya, dia punya kekuatan yang dahsyat, yang mutlak. Seandainya seluruh bumi berkumpul ya menyembah kepada Allah, derajat Allah naik apa tidak? Tidak. Sebaliknya apabila seluruh makhluk berkumpul di suatu tempat kemudian ingkar kepada Allah, derajat Allah turun apa enggak? Tidak. Ya, Allah tidak bergantung kepada makhluknya. Oleh karena itu, maka mari kita kuatkan keyakinan kita, kita hati-hati menjaga lisan kita, mari kita tunjukkan akhlak kita belajar ilmu semakin dalam supaya kita tidak mudah tersesat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.